Nah, ini kebalik maskernya ini, kebalik. Kebalik. Ya. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silakan yang bertugas untuk memimpin doa, silakan maju. Siap berdiri. Pakai jari. Om Swastiastu. Gaya berdiri mari. Om Swaha. Tasawitu Warenyam. Baruyewa Syari Mami. Yoyonam Pracudaya. Om Santi 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 Om. Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, tekun semangat, siap lima pelajaran. Siap beri hormat pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Silakan. Di pagi yang cerah ini kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan keselamatan, kesehatan. Kita harus bersyukur karena di luar sana, di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang berjuang melawan penyakitnya. Kalian harus bersyukur hari ini telah diberikan rahmat sehat. Bersyukur apa enggak? Bersyukur ya. Makanya kita selalu setiap saat kita harus bersyukur. Diberikan nikmat kita bersyukur, diberikan ujian juga kita harus bersyukur. Ya. Nah, untuk mengawali dari pembelajaran ini, Bapak mau tanya pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin anak-anak mungkin masih ada yang ingat, mungkin ada yang lupa nggak belajar semalam. Anak-anak siapa yang tidak belajar? Semalam yang tidak belajar siapa? Yang tadi
mengajar siapa? Saya. Yang pelajaran kemarin masih ingat? Masih. Coba, Manet. Tentang pencernaan hewan. Tentang pencernaan hewan. Tentang pencernaan hewan. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja sih yang terdapat ataupun yang dimiliki oleh pencernaan hewan? Saya. Coba yang lainnya, jangan satu orang, yang lainnya. Apa saja pencernaan hewan itu? Ya? Gigi, lidah, saliva, lumen, retikulum, amalgam, abumasum. Iya, bagus sekali. Ternyata pelajaran kemarin masih sangat diingat. Jadi yang lainnya juga semangat ya. Kalau ada pelajaran hari ini besoknya harus dipelajari. Ya. Nah, kemarin Bapak berikan tugas untuk anak-anak membuat PR ya. Ya. Udah dibuat PR-nya? Sudah. PR-nya silakan dikumpulkan. Ini Bapak lihat PR-nya. Siapa PR-nya yang dikerjakan sama orang tuanya? Dikerjakan sendiri ya. PR-nya, PR yang gambar. Oh, lupa bawa. Ya ampun, masa sampai lupa bawa. Seharusnya jangan sampai lupa ya. Ini dibiasakan kalau ada PR sebelum berangkat sekolah, kalian harus bersiap-siap. Ya, pastikan di tas kamu sudah tidak ada tertinggal lagi. Harus sudah masuk semua. PR yang sudah dimasukkan buku. Ya, ini bagus. Sudah dari kemarin malam katanya sudah disiapkan. PR-nya sudah masukkan. Bukunya saya masukkan ya. Ya, silakan kumpul gambarnya. Kumpulkan. Ya, kumpulkan aja, kumpulkan. Sudah? Sepertinya hari ini ada temenmu nggak sekolah ya? Ayu ya? Ayu nggak sekolah. Kemana dia? Ada yang nggak tahu nggak? Dari laporan dari WA nggak ada juga. Siapa yang dekat rumahnya? Ya, kenapa ya? Oh, sakit. Ya. Kita pesan ya tadi ya. Nggak sakit ya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu alasannya kenapa tidak sekolah hari ini karena sakit. Ya. Yang lainnya juga lain kali kalau misalnya tidak masuk sekolah harus memberitahu. Minimal temannya kasih tahu, buat surat ya, buat surat. Kalau zaman sekarang boleh WA kepada Bapak boleh, Pak saya izin hari ini, boleh, nggak masalah ya. Kalau nggak punya WA, buat surat, titip sama temennya. Nah untuk hari ini ya, hari ini kita belajar tentang ini dilihat di ini ya. Di tema 5, tema 3, pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 2 di bukunya, buku siswanya pembelajaran 2. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Pembelajaran 2 ya. Ya. Coba dilihat di bukunya, di sana ada percakapan ya. Ya, Pak. Nah, coba percakapan. Bapak minta 3 orang. Di sini ada 3 orang. Lani, Udin, dan Siti. Lani, Udin, dan Siti.
Coba silakan maju yang 3 orang. Ya, yang kemarin. Itu lagi. Oh, yang berbicara. Nah, ini baru Udin, setelah Udin baru Siti, Udin lagi, Nani lagi. Oke ya. Coba siapa yang berperan sebagai Udin? Saya. Nah, yang berperan sebagai Sitinya siapa? Nah, sebagai Nani. Ini yang pertama Nani berbicara. Silakan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Dani. Bagaimana jika kita minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin, jangan jajanan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Ya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nanti kamu diskusikan teman-teman ya. Ini jawab pertanyaannya kenapa kok itu bisa terjadi. Nanti kamu diskusikan di kelas. Silakan. Terus satu lagi, satu kelompok lagi. Bapak minta 3 orang. Maju. Ya. Aku sangat lelah, udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Nani. Bagaimana jika kita beli minuman dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru minta bapak-bapak yang menjual minum tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Ya. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena sedang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Ya. Nah, tadi teman-temanmu sudah membacakan percakapan tentang kalau dilihat dari judul percakapannya itu adalah tentang apa? Tentang penyakit diare. Tentang penyakit diare. Tentang penyakit diare. Sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian di rumah merasakan perut kamu sakit melilit, kemudian dengan kepala yang dengan suhu badan yang panas? Pernah nggak? Pernahkah kalian di rumah BAB? Tahu BAB? Tahu. Apa itu? Buang air besar. Yang buang air besarnya itu berupa tinja yang encer dan cair. Pernah nggak? Nah, kalau pernah, berarti ada penyebabnya. Ya, itulah yang disebut dengan penyakit Diare. wah, pinter semua. Itu namanya penyakit diare, alias itu mencret. Ya, BAB-nya mencret namanya diare. Nah, itu yang disebabkan. Nanti ada faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebab. Nanti kalian diskusikan apa sih penyebab daripada penyakit diare tersebut. Ya. Nanti boleh berdiskusi keluar ya, di luar ada tempat untuk berdiskusi santai, nyaman ya. Jadi dalam diskusi nanti anak-anak harus serius menemukan jawabannya ya. Kalian kan sekarang tahu baru judulnya diare. Nanti kalian cari tahu, baca buku-buku materinya sambil berdiskusi
tahu jawabannya. Apa sih penyebabnya diare? Diskusi. Ya. Kemudian cari tahu juga tentang macam-macam gangguan pencernaan. Ya. Di bukunya sudah ada ya. Nanti kita berdiskusinya nih lumayan lama ya. Karena berbicara tentang penyakit. Ya. Jadi setelah itu baru kalian masuk kelas, sampaikan apa hasil diskusinya. Ya. Yang kamu diskusikan itu apa hasilnya? Itu salah beberapa orang maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah paham? Sudah. Sahabat? Coba perhatikan. Kamu kenapa ini? Sakit? Apa lihat kamu kurang serius ya? Apa melamun? Kamu berkata begini, ya, tidak begini. Perhatikan. Jadi kalau belajar itu semangat ya, semangat. Coba. Mana semangatnya? Yuk, semangatnya mana? Bisa? Nah, kalau di pramuka, ya, di pramuka kan mana semangatnya? Ini semangatku. Ya. Atau ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Coba, ya semangat dulu. Belajar berdiskusi itu harus modalnya semangat dulu. Jangan loyo-loyo. Mana semangatnya? Bapak bisikan lagi. Mana semangatnya? Iya. Walaupun yang memimpin kurang semangat, tapi kamu tetap semangat. Jadi kita belajar di sini bukan semata-mata mencari ilmu, ya. Kita belajar tentang sikap, ya. Tentang sikap harus ini. Kalau belajar bentuknya yang benar, aman di atas meja. Jangan ada yang megang-megang pensil, yang main-mainan. Jadi fokus ya. Kalau belajar itu fokus. Kalau sudah fokus, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan keluar berdiskusi di bawah bukunya. Silakan di bawah. Mana sekarang seperti arahan Bapak tadi tentang apa? Tentang yang menyebabkan diare. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini diskusikan. Pernah nggak kamu buang air besar yang berupa cairan? Kamu diskusikan, tulis nanti di bukunya, tulis. Ya, tulis. Satu aja yang nulis, satu orang. Nanti setelah itu kamu bacakan hasil diskusinya. Nulisnya satu orang aja. Silakan, selamat bekerja. Bakteri dan parasit. Satu. Dua. Virus. Infeksi bakteri dan parasit. Tahu parasit nggak? Tahu parasit nggak? Parasit itu adalah hewan ataupun Virus. yang menempel pada tubuh kita, yang mencari makanan dari tubuh kita, namanya parasit. Contohnya cacing. Kalau ada kata-kata yang belum kamu mengerti, tanyakan. Ya. Kalau beli makanan tahu kalau beli makanan artinya. Makanan yang
Makan. Banyak obat. Bu, nih, dan tidak karena sakit usul. Gila. Perempuan ada kuku pada susu. Dari inovasi kalian, apa inovasi dari pemikiran kalian, gitu loh. Ini ya. Ini makanan. Mana hasilnya tadi? Ya selain penyebabnya, ya harus kamu tahu apa sih yang untuk obatnya. Kalau diare kan gitu. Obatnya. Antibiotik. Ya di lagu Aku Anak Sehat kan ada. Ya. Jika aku diare. Terus ibu selalu siap sedia. Dengan apa? Oh, Oralit. Nah, itu lagunya itu masih ada. Coba perhatikan lagi. Untuk penanganan pertama. Tujuannya siapa? Kita kelompoknya siapa? Lebih lagi. Yang jadi tugasnya di sini buat ini pertanyaannya. Ya. Kenapa pertanyaannya? Ya. Ini kan penyebab dong tuh, ini deh. Oh. Penyebabnya ini jalan. Beda-beda dikit kalimatnya itu gunakan kalimatmu sendiri. Kalimatmu sendiri. Jangan harus persis benar sama di buku ya. Gunakan kalimatmu sendiri, tulis. Ya. Bisa ya? Kalau nyalin di buku begini ya anak kelas 2 aja bisa kok. Belajar berpikir ya. Berpikir membuat kalimat dengan kata sendiri. Ya. Belajar, jangan takut salah. Ya. Di sini nggak ada benar salah di sini. Masuk proses belajar kamu. Ya. Jadi kalau kamu kurang, Bapak perbaiki. Sekarang mendapatkan materinya banyak nih. Nah, ini. Yang mau bacakan ini hasil diskusinya siapa nanti? Iya ya. Ya, kalau disebutkan tadi, pertanyaannya, pernahkah kamu mengalami bertugas dan buang air besar berkali-kali dalam sehari dengan baca saja? Lihat di sana, baca. Ya. Ya, sekarang kelompok 1, kelompoknya planet, silakan dibacakan hasilnya. Bacakan hasil diskusinya tadi. Saya akan membacakan diskusi kelompok. Apa hal tersebut bisa terjadi ya? Karena memakan makanan jajanan sembarangan. Makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Cemar. Bakteri jahat. Penyebab dari antara lain
isinya kelompok 1 itu dari gejalanya ya. Gejalanya yang didapatkan dalam diskusi penyebab diare. Penyebab diare menurut kelompok 1 yang pertama adalah infeksi virus. Kira-kira kelompok diare tahu maksudnya infeksi virus itu yang kayak mana? Kalau tidak tahu, ya. Kalau tidak tahu bagaimana caranya? Hah? Bertanya. Kepada siapa kalian bertanya? Boleh kepada temannya, boleh kepada guru, boleh kepada buku. Buku boleh tanya nggak? Boleh. Boleh. Ada buku. Yang paling cepat sekarang bertanya kepada siapa? Hah? Kepada Mbah. Kepada Mbah. Mbah siapa? Mbah Google. Ya. Misalnya kalau bertanya sama Pak Guru, rumahnya kan jauh dengan Pak Guru. Si Angel jauh rumah dengan Bapak. Mau nanya kan pasti bawa sepeda dulu, apa jalan kaki dulu ke rumah Bapak. Belum tentu ketemu di rumah juga. Yang paling cepat bertanya sama Mbah Google. Tanya sana, gampang, pasti dijawab. Ya. Tapi pastikan HP kalian harus Android, ya. Harus ada paket. Kalau nggak ada paket, mau nanya 1000 kali pun nggak akan dijawab sama mbahnya. Ya. Di HP juga harus ini bukunya banyak ya, sumber belajarnya di HP banyak. Yang kedua, nah ini infeksi virus ini ya, infeksi virus, jelaskan ya. Ingatkan, ada 3 penyebab penyakit manusia, ya, disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh jamur. Ada 3 hal, ya, ada 3 penyebab: virus, bakteri, dan jamur. Hanya itu saja. Ya. Dan ada yang keempat. Yang keempat itu bukan faktor penyebab utama, ya. Itu hal-hal kecelakaan misalnya ya. Penyebab sakit kecelakaan, tumpul mobil, ya, jatuh. Nah itu bukan disebabkan oleh virus dan jamur, ya. Yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, itulah faktor utama penyebab penyakit manusia. Silakan duduk kelompok 2. Yang maju kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 4, kamu siapkan pertanyaan. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Siapkan pertanyaan. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Penyebab diare antara lain 1. Virus, 2. Bakteri dan parasit, 3. Intoleransi makanan, 4. Alergi makanan, 5. Penyakit khusus, 6. Gangguan khusus fungsional atau stres. Dan gejala diare: 1. Buang air besar, encer dan sering, 2. Demam perut, 3. nyeri perut, 4. demam, 5. darah dalam tiga, 6. bubuk. Sudah? Silakan. Infeksi virus itu seperti makanan atau minuman, dan bakteri-bakteri jahat tersebut masuk ke dalam makanan, dan dia masuk ke dalam perut kita dan menghasilkan infeksi virus. Ya, bagaimana? Bagaimana? Jawabannya sudah pas? Jawabannya si dia sudah pas? Yang bertanya tadi siapa? Ya, gimana? Udah puas nggak atas jawaban itu? Sudah paham?
Ada yang bertanya lagi? Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan ada yang bertanya lagi? Saya Pak, bertanya. Ya, di planet mau bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah diare itu sangat berbahaya? Menurut kelompok kalian, apakah di hari itu sangat berbahaya? Kalau sangat berbahaya, apa alasannya? Kasih alasan. Jadi Dari kelompok lain ada yang bisa membantu? Oh, boleh. Silakan bantu jawab temannya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apa pertanyaannya? menurut kelompok kalian, apakah diare itu sangat berbahaya? Ya. Apakah diare itu sangat berbahaya? Ini teman kelompoknya yang bantu jawab. Apa jawabannya? Berbahaya apa sangat berbahaya? Apa biasa-biasa saja? Sangat berbahaya. Ada yang mau bertanya lagi kelompok dua? Tidak ada, silakan duduk kelompok dua. Tepuk tangan dong. Terakhir kelompok tiga. Ya, silakan kalau ada yang bertanya untuk kelompok tiga. Ya, intoleransi makanan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Berapa? Nah, di kelompok 1 bertanya, apa yang dimaksud dengan intoleransi makanan? Silakan kalau temannya bisa bantu jawab, silakan bantu jawab. Pak, Ya, intoleransi itu seperti alergi makanan. ya seperti alergi makanan. Ini ada hidup, kalau sudah kasih tepuk tangan. Sekarang perhatikan di layar. Perhatikan di layar monitor, perhatikan. Bapak bacakan ya. Baca nggak dari belakang? Baca. Nggak baca. Nggak jelas. Nggak jelas ya? Blur. Bapak bacakan ya. Kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk memperkenalkan produk, banyak perusahaan mempromosikan melalui sebuah iklan. Ya, melalui sebuah iklan. Tahu iklan nggak? Kalian kan belajar iklan. Nah, farmasi itu adalah bahasa apa? Bahasa kedokteran. Ya, farmasi itu adalah tentang obat-obatan. Tentang obat-obatan yang namanya farmasi. Peracikan obat, ya, peracikan obat. Nah, di sini obat sering lihat di TV, ya. Iklan-iklan obat ya, sering lihat di TV ya. Kira-kira siapa yang masih ingat memberikan contoh iklan yang kamu tonton di TV? Yang kamu ingat? Coba kamu ingat waktu nonton TV ada iklan tentang obat. Gimana iklannya? Ya gimana? Bentuk iklannya bagaimana? Karena kan kepalaku sakit, ambil pil tanamnya, minum obat sembuh. Ya. Padahal nggak cepat itu ya, namanya iklan ya. Apa minum
diare iklan di TV pernah lihat sebentar kamar mandi gini kamar mandi dan keluar masuk kamar mandi itu iklan diare. Jadi obatnya apa? Infrastop ya, infrastop itu obat apa namanya? Obat supaya apa namanya? Yang sering dipakai di masyarakat di warung-warung. Super Tetra ya. Sering di ini. Kalau menjerat, kalau ada ibu-ibu atau anaknya yang menjerat, cepat ibu Super Tetra. Super Tetra itu adalah obat luka dalam sebenarnya ya. Luka luar juga bisa. Itu iklan-iklan di TV banyak ya. Saya perhatikan gambar di layar ya. Tadi ini ada gambar di layar. Silakan dilihat. Ada 2 aktor di sana. Silakan saya 2 orang. Bapak minta 2 orang yang bisa membacakan. Ya, anak. Janet. Bapak silakan baca langsung dari baginya masing-masing. Ada iklan tadi. Dari Ibu properti. Ini intinya kita belajar tentang iklan. Iklan ada di televisi. Jadi jenis iklan itu ada 2, iklan dari elektronik sama iklan Cetak. cetak. Ini contoh dari iklan elektronik ya. Nah, di iklan elektronik itu menayangkan di TV ditayangkan ada properti tari dari berbagai daerah ya. Siapa yang tahu budaya-budaya yang berasal dari daerah masing-masing? Budaya propertinya atau tarian dari daerah. Contoh dari tarian Bali, coba tarian Bali, kita sebagai suku Bali harus tahu. Becak, apalagi? Pendek. Ya. Terus dari daerah lain, dari Lampung. Tarian Lampung apa? Dari apa? Dari sembah. Apa lagi? Dari Siger, ya dari Siger. Dari Lampung. Kita berdomisili di daerah Lampung, kita harus tahu, ya kita harus tahu tarian daerahnya. Kemudian nah di sini tarian di Indonesia ini merupakan kekayaan budaya di Indonesia yang beragam budaya sehingga dipersatukan menjadi satu kesatuan, yaitu budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia ini beragam, artinya beragam itu bermacam-macam. Itu dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu dari daerah, ya daerah mempunyai budaya masing-masing ya. Kemudian dari segi pakaiannya juga berbeda-beda. Sekarang di sini kesimpulannya, silakan baca. Silakan Putih silakan baca. Slide-nya dibaca yang keras. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tarian merupakan bagian dari kelengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah ini kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah properti merupakan bagian dari perlengkapan ya, dari perlengkapan tari tentunya ya. Kemudian yang berguna untuk meningkatkan keindahan, sebuah tarian. Dan yang kedua adalah untuk memperdalam makna dari sebuah tarian. Itu intinya dari sebuah properti tari. Tadi sudah belajar tentang properti tari.
gambarnya di sana. Ya. Ada Bapak tayangkan 4 gambar di layar. Yang gambar 1 dan 4. Mungkin kamu coba lihat dulu, lihat gambarnya. Diamati, dilihat. Terus kira-kira gambar tari itu gambar tari apa? Ada 4 gambar. Yang pertama tari apa? Tari piring. Tari piring dari mana? Kalau nunjuk tangan jangan pakai tangan kiri, dibiasakan tangan kanan nunjukannya, tangannya. Ya. Dari Minangkabau. Kemudian yang kedua dari payung. Dari payung dari mana? Dari Sumatera Barat. Yang ketiga dari kuda lumping. Hari ini Bapak akan evaluasi untuk menilai daripada pencapaian di pembelajaran pada hari ini. Bapak berikan kesempatan waktu untuk kalian. Bapak tanya, kira-kira apa yang kamu dapatkan hari ini selama belajar? Ya. Properti tadi. Tentang belajar properti tadi. Faktor penyebab diare. Faktor penyebab diare. Lagi. Tentang iklan. Tentang iklan. Ada lagi sebelah sini. Jangan diam sebelah sini. Ya. Tentang apa lagi? Tentang faktor diare. Tentang iklan. Tentang properti. Apa lagi? Tentang iklan. Sudah. Ya. Gejala-gejala diare. Sekarang Bapak tanya, faktor-faktor yang menyebabkan diare itu apa saja? Infeksi virus. Ya, faktornya, faktor penyebab. Coba, infeksi virus. Infeksi virus. Ada lagi? Alergi makanan. Penyakit khusus. Alergi gula. Alergi makanan. Intoleransi makanan. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, apa sih gejala-gejala diare tersebut? Coba. Ya, Kram perut. kram perut. Dari perut. Kembung. Demam. Darah dalam pijat. Buang air besar dan sering. Buang air besar, encer dan sering. Nah, itu gejala-gejalanya ya. Kemudian untuk properti, jadi Bapak tanya ada beberapa iklan ya, beberapa iklan jenis-jenisnya ya. Ada berapa jenis iklan? Dua. Media. Sekarang media cetak contohnya seperti apa? Buku. Poster. Itu ya. Terus yang ditempel-tempel di warung. Ada di warung-warung di Spanduk. itu namanya spanduk. Nah, itu termasuk iklan media cetak. Kemudian media elektronik. Ya, dari beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan, Bapak nilai pembelajaran hari ini Bapak anggap sudah bisa ya, anak-anak sudah tahu, sudah paham. Nah, seperti biasa Bapak buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya diare itu ada penyebabnya ya, penyebab atau faktor penyebab. Penyebabnya itu adalah faktor infeksi virus, infeksi bakteri, kemudian intoleransi makanan, kemudian penyakit khusus ya, itu penyebabnya. Kemudian untuk gejala-gejalanya bisa demam, bisa kram perut, ya, buang air besar, encer dan terus menerus, ya tentunya ya. Itu. Caranya mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan cara
pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa untuk ini? Untuk diare kita minum oralit ya, yaitu cairan garam dengan air. Kemudian seperti biasa kita sebelum mengakhiri pelajaran kita akan menyanyikan lagu ya. Bapak pilihkan lagu, yaitu lagu Aku Anak Sehat ya, Aku Anak Sehat. Sambil bergerak ya, sambil bergerak. Nah, setelah itu, setelah selesai bernyanyi, kita seperti biasa mengadakan kuis tanya jawab. Dalam tanya jawab nanti siapa yang betul ya Bapak kasih hadiah, kasih reward untuk supaya kalian semangat ya. Oke, kita bernyanyi dulu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena hidupku rajin dan cermat. Rasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu setiap waktu. Bila aku diare, selalu waspada, pertolongan selalu siap sedia. Aku anak sehat, kokoh-kokohan, karena ilmuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, selalu waspada, pertolongan selalu siap sedia. Iya, Bapak mengakhiri pelajaran ini ya. Bapak akan mengadakan tanya jawab, memberikan beberapa kuis pertanyaan. Nanti siapa anak-anak yang bisa menjawab dengan benar, nanti Bapak suruh mengambil reward ya. Reward itu hadiah, tapi jangan sedih kalau hadiahnya kosong ya. Ini seru-seruan saja ya. Jadi kalian bisa menjawab dengan benar. Nanti kalau bisa benar, Bapak kasih kesempatan waktu ke depan untuk mengambil sebuah penghargaan ya, walaupun kecil ya, nilainya kecil, jangan dianggap nilainya, tapi penghargaannya yang paling tinggi. Bapak, peraturannya begini, Bapak memberikan pertanyaan ya, ketika kalian jawab dengan benar, silakan. Kalau Bapak bilang jawab dengan benar, silakan maju. Nanti di sini Bapak sediakan hadiah. Di dalamnya ini, di dalam amplop ini ada beberapa apa ya? Pokoknya rahasia. Dalamnya ini rahasia. Itu tergantung nasib kalian nanti ya. Tergantung nasib kalian. Apa ada pisang di sini ya? Apa ada jeruk di sini? Nggak tahu ya. Yang jelas di sini ada isinya. Dan juga ada amplop ini yang nggak ada isinya. Nanti ketika kalian mengambil amplop yang nggak ada isinya, kasih suaranya. Pertanyaannya. Apa faktor-faktor penyebab daripada diare? Ya, Alergi makanan. ya, apa lagi? Infeksi virus, alergi makanan. Oke, Bapak masukkan. Siap, kosong. Sekarang pertanyaan yang kedua.
kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa gejala-gejala daripada diare? Ya. Isi Pak. 20.000. Bukan. Iya. Sebutkan ciri-ciri iklan. Bukan Iklan baik. Media cetak dan elektronik. Media cetak dan elektronik. itu bagian dari iklan. Bagian dari iklan adalah iklan elektronik dan iklan cetak. Boleh. Ya, dilihat kan? Nah, ini pelajaran mari kita berdoa. Belum akhiri pelajaran mari kita berdoa. Jadi Selamat nanti. nanti. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Salam kepada kedua orang tuamu. Jangan